81 tahun yang lalu, dua orang lelaki berdiri di depan selembar kertas dan mengucapkan kalimat yang mengubah sejarah. Bukan kalimat yang panjang, bukan orasi yang berjam-jam, hanya beberapa baris. Tapi di balik beberapa baris itu tersimpan jiwa dari jutaan manusia yang sudah terlalu lama hidup dalam kekangan. Dan ketika kalimat itu selesai diucapkan, sesuatu yang tidak kasat mata bergetar di udara. Kemerdekaan. Tapi apa sesungguhnya kemerdekaan itu? Kita tahu kemerdekaan dalam pengertian politik, bebas dari penjajahan, bebas menentukan nasib sendiri, bebas berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Tapi para sufi mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah jiwa kita sudah merdeka? Karena ada penjajahan yang lebih halus dari penjajahan fisik. Ada rantai yang tidak terlihat tapi terasa lebih berat dari belenggu besi. Rantai dari rasa takut. Takut miskin, takut gagal, takut tidak diterima, takut tidak cukup baik. Rantai dari keserakahan, keinginan yang tidak pernah berhenti, yang selalu meminta lebih, yang membuat hidup terasa selalu kurang meski sudah banyak. Rantai dari ego, yang membuat kita selalu ingin menang, selalu ingin diakui, selalu ingin terlihat lebih dari yang lain. Inilah penjajahan yang paling lama bertahan karena ia bersembunyi di dalam, bukan di luar. Tema kemerdekaan tahun ini berbicara tentang 3 kata: berdaulat, adil, dan makmur. 3 kata yang jika kita baca dengan mata hati, bukan hanya cita-cita bangsa, tapi peta perjalanan jiwa. Berdaulat. Dalam bahasa politik, berdaulat berarti bebas menentukan arah bangsa tanpa dikendalikan kepentingan asing. Dalam bahasa sufi, berdaulat berarti mengenal diri sendiri, mengenal siapa kita sejatinya, sebelum dunia mengajari kita untuk menjadi siapa yang diinginkannya. Jiwa yang berdaulat adalah jiwa yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh tren, tidak mudah terseret oleh arus opini, tidak mudah kehilangan dirinya hanya karena ingin diterima. Di era ketika algoritma memutuskan apa yang kita lihat, ketika media sosial membentuk apa yang kita inginkan, ketika perbandingan dengan orang lain terjadi setiap detik di layar genggaman kita, kedaulatan jiwa adalah perjuangan yang sangat nyata hari ini. Adil. Keadilan dalam bahasa tasawuf dimulai dari satu tempat, kejujuran kepada diri sendiri. Kita tidak bisa berlaku adil kepada orang lain jika kepada diri sendiri saja kita masih berpura-pura. Berpura-pura baik-baik saja, padahal tidak. Berpura-pura ikhlas, padahal masih menyimpan luka. Berpura-pura memaafkan, padahal belum benar-benar melepas. Keadilan yang sejati dimulai dari keberanian untuk melihat diri apa adanya, tanpa pembelaan berlebihan, tanpa penghakiman yang kejam. Dan dari kejujuran itu, lahirlah kepekaan. Kepekaan untuk melihat bahwa di sekeliling kita ada jiwa-jiwa yang membutuhkan, ada suara-suara yang tidak terdengar, ada beban-beban yang tidak tampak. Adil bukan soal angka dan pembagian, adil adalah soal kepekaan hati. Makmur, ini mungkin kata yang paling sering disalahpahami. Kita hidup di zaman di mana kemakmuran diukur dari angka di rekening, angka pengikut di media sosial, angka pencapaian yang bisa dipamerkan. Tapi Rumi berbicara tentang kemakmuran dengan cara yang sama sekali berbeda. Dalam Masnawi, ia menulis tentang jiwa yang merasa cukup, bukan karena ia memiliki banyak, tapi karena ia tidak diperbudak oleh kekurangan yang ia rasakan. Kemakmuran sejati bukan tentang memiliki lebih banyak. Kemakmuran sejati adalah ketika apa yang kita miliki cukup untuk kita syukuri, cukup untuk kita bagikan, dan kita tidak kehilangan kedamaian jiwa jika suatu hari ia berkurang. Sobat Rumi, disinilah relevansinya dengan hari ini. Di zaman ketika standar hidup terus naik, ketika perbandingan terjadi tanpa henti, ketika cukup terasa seperti kata yang asing, kemakmuran batin adalah kemewahan yang paling langka. Maka 17 Agustus, bagi jiwa yang merenung, adalah lebih dari sekedar ucapan. Ia adalah undangan untuk bertanya, apakah aku sudah merdeka dari ketakutan yang membelengguku? Apakah aku sudah berdaulat atas diriku sendiri, atas pilihanku, atas arah hidupku? Apakah aku sudah adil kepada diriku, kepada orang-orang di sekitarku?
apakah aku sudah makmur dalam arti yang paling dalam, paling sejati. Kemerdekaan bangsa dimulai dari kemerdekaan jiwa. Dan kemerdekaan jiwa bukan proklamasi yang cukup diucapkan sekali. Ia adalah perjuangan setiap hari, melawan ego, melawan ketakutan, melawan keserakahan yang selalu mencari celah untuk kembali. Di hari ulang tahun ke-81 ini, satu doa yang sederhana dari kami. Semoga bangsa ini semakin berdaulat dalam politik maupun dalam jiwa kolektifnya. Semoga keadilan bukan hanya kata dalam konstitusi, tapi denyutan yang terasa di kehidupan nyata setiap warganya. Semoga kemakmuran yang kita kejar bukan hanya angka, tapi ketenangan. Ketenangan jiwa yang cukup, yang bersyukur, yang berbagi. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka bukan hanya dari penjajahan di luar, tapi dari penjajahan yang selama ini bersembunyi di dalam.